Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Sistem Kearsipan Elektronik. Di sesi ke-1 ini, Bu Maya ingin memaparkan dasar-dasar sistem kearsipan elektronik. Tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah biasa menyimpan arsip secara elektronik ya. Dengan apa contohnya? Ya, benar. Dengan flash disk, eksternal data. Selain itu, ya, dengan Google Drive atau iCloud ya. Nah, tadi kalau untuk flash disk dan eksternal data masuk dalam penyimpanan kategori non-jaringan. Kalau Google Drive dan iCloud masuk dalam kategori jaringan. Seperti kita ketahui bersama, dunia secara global telah memasuki industri 4.0 atau industri 4.0 yang mana proses bisnis atau proses manufaktur atau proses fabrikasi ditunjang oleh perkembangan teknologi cyber dengan kecerdasan buatan. Belum selesai masuk industri 4.0 sudah masuk lagi industri 5.0 atau society 5.0 yang berasal dari Jepang untuk menjawab kekurangan industri 4.0 yang lebih menekankan ke mesin. Di industri 5.0 ini manusia dan mesin berkolaborasi untuk meningkatkan peradaban manusia. Belum lama masuk industri 5.0, dunia mengalami wabah pandemi COVID-19 yang mana merubah perilaku kerja yang semula manual menjadi digital. Hal ini untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam hal memutus rantai penyebaran COVID, maka sampai pelayanan publik pun dilakukan secara online. Namun apabila terkendala, masyarakat secara personal masih dapat mengunjungi pelayanan publik, itu pun kita lihat di sini ya, dilakukan secara digital. Demikian pula bekerja dari rumah atau work from home itu menjadi suatu kebiasaan baru yang mana semua kegiatan ini akan terekam karena nanti akan dijadikan bukti dari kegiatan organisasi atau individu, sehingga sistem kearsipan elektronik ini sangatlah penting. Nah, apa definisi kearsipan elektronik? Kearsipan elektronik adalah informasi terekam atau rekaman informasi yang dibuat, yaitu sebagai surat keluar ya, atau diterima sebagai surat masuk dalam proses memulai, melaksanakan, menyelesaikan aktivitas institusi atau perorangan. Jadi ada tahapan-tahapannya, yaitu memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan aktivitas. Dan mengandung konten atau isi informasi, konteks, medianya, dan struktur formatnya yang memadai untuk menjadi bukti dari aktivitas tersebut. Jadi, kearsipan elektronik ini dapat memadai menjadi bukti dari kegiatan apabila memenuhi konten, konteks, dan struktur. Nah, konten, konteks, dan struktur ini tidak terpisah dari kegiatan organisasi atau individu apabila menjadi bukti dalam arsip. Secara ringkas tadi, konten adalah isi informasi atau data pesan yang ingin disampaikan. Kalau konteks adalah medianya ya, bisa lingkungan teknologinya, software, hardware-nya ya. Kemudian struktur adalah formatnya ya. Format baik itu format tata naskah yang berlaku dalam organisasi atau format programnya. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk konten tadi, konten adalah data atau fakta atau pesan yang ingin disampaikan, jadi isi arsip ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi organisasi ataupun kegiatan perorangan.
Jadi konten ini atau isi arsip ini bisa dibuat berbarengan dengan kegiatan organisasi, bisa juga dibuat setelah selesai kegiatan organisasi atau dibuatnya untuk mendukung kegiatan organisasi, atau juga dapat untuk menguraikan tentang kegiatan organisasi. Sehingga ada 4 sifat di sini apabila isi arsip atau konten tersebut dikaitkan dengan kegiatan organisasi. Tadi yang dispositif artinya konten dibuat bersamaan dengan kegiatan organisasi. Contohnya kegiatan ujian UTS atau ujian UAS mahasiswa, maka kontennya adalah lembar jawaban ujian. Jadi dibuat bersamaan ya. Kemudian kalau probatif, konten itu dibuat sebagai bukti untuk tindakan kegiatan yang telah diselesaikan. Contohnya di sini berita acara ujian. Ya, ini bukti bahwa kegiatan ujian telah selesai dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, sportif. Ini untuk mendukung pelaksanaan suatu tindakan. Contohnya adalah daftar nama mahasiswa peserta ujian suatu mata kuliah. Artinya, berita acara ujian ini akan dapat dibuat apabila ada daftar nama mahasiswa peserta ujian suatu mata kuliah. Kemudian yang keempat adalah naratif. Di sini untuk memberikan uraian informal kegiatan organisasi tersebut. Di sini contohnya adalah foto backdrop ujian. Nah, tadi itu adalah isi informasi, ya, isi pesan, isi arsip ya. Oke, isi arsip ya. Nah, sekarang yang kedua adalah konteks, yaitu teknologi. Jadi di sini terbagi dua, konteks teknologi dan konteks pengolahan arsip. Kalau teknologi di sini bisa terdiri dari hardware dan software, dapat dikerjakan secara dengan menggunakan program Microsoft Office seperti itu ya. Lalu kemudian nanti hasilnya disimpan secara manual bisa, atau disimpan secara elektronik juga bisa. Nah, kalau yang kedua adalah konteks pengolahan arsip. Artinya di sini arsip dikelola, yaitu kegiatan organisasi atau proses bisnis dilakukan dengan menggunakan program khusus atau aplikasi khusus. Yang ketiga, struktur. Struktur arsip di sini adalah aturan dan hubungan di antara bentuk dan susunan atau format fisik dengan format intelektual yang terekam dalam media sehingga memungkinkan isi arsip dikomunikasikan. Artinya arsip tersebut harus memenuhi ketentuan format fisik terkait dengan tata naskah ya, misalnya bahasanya, kemudian bentuk suratnya, jenis huruf ya, kemudian format intelektual yaitu format programnya seperti PDF, JPEG, termasuk juga tanggal, kemudian tanda tangan elektronik atau barcode. Nah, struktur sendiri dapat berbentuk media, yaitu kertas atau disk. Nah, dapat berupa format fisik, ya, tadi huruf, spasi bahasa, atau format intelektual yang meliputi konfigurasi isi, artikulasi isi, dan anotasi. Lebih jauh, format intelektual, konfigurasi isi itu contohnya adalah format programnya, pengolah kata doc ya, pengolah gambar dapat berupa foto JPEG ya untuk gambar, PDF ya. Kemudian artikulasi isi itu tanggal, kemudian hal ya, tanda tangan diantaranya ya. Kemudian anotasi itu keaslian dari tanda tangan dan kode klasifikasi. Nah, suatu arsip akan dapat berfungsi apabila memenuhi ketiga hal. Yang pertama, otentik, artinya sesuai. Apa yang sesuai? Yang sesuai adalah isi arsipnya, medianya, kemudian formatnya. Yang kedua, andal, itu dapat dipercaya apabila lengkap bentuknya,
alur proses penciptaannya sesuai, kemudian petugas yang berwenang memang sesuai ya. Kemudian yang ketiga utuh, yaitu tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu tata naskahnya tidak berubah, kemudian format-format programnya juga tidak berubah. Demikianlah paparan dari saya tentang dasar-dasar sistem kearsipan elektronik. Di sini ada tugas pertama ini sebenarnya untuk diskusi ya. Nanti apabila ada yang tidak jelas dapat kita diskusikan di forum diskusi yang ada di FSO atau di Google Classroom atau di WAG. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.